Ibu Dasarata melihat celah penutup jendela terkuak. Karena guncangan kereta, dia melihat di luar tentang terang benderang. Dia tahu hutan lebat yang pekat telah mereka lalui. Sekarang mereka ke dalam kereta lewat celah terbuka. Dari celah itu tampak padang rumput yang luas. Ada pepohonan merimbun hijau menjatuhkan bayangan yang memanjang. Prabu Rawatmaja menyuruh kereta berhenti, membuka jendela, dan angin bertiup membawa bau rumput. Padang rumput terbentang memukau Dasarata. Mereka turun dari kereta itu, menginjakan kaki mereka yang kebas. Kusir mengambil lambai dari belakang kereta, membentangkannya di atas rumput. Dasarata merasa seolah seluruh tempat itu baru tercipta oleh berhentinya kereta kuda itu, seolah padang rumput sepi dan sungai yang penuh batu-batu besar tidak akan ada bila kereta kuda tak diminta ayahnya berhenti di situ. Kusir melepas kuda dari kereta. Kuda-kuda itu perlu istirahat, minum, dan makan. 10 ekor kuda mengibaskan ekor mengusir pikat yang mengganggu makan mereka. Lalat-lalat besar itu seperti menemukan makanan mereka yang hilang, lalu dengan cepat menggerumuti pantat kuda, dan kuda-kuda itu mengibaskan ekornya. Pikat-pikat itu tak sempat menghisap darah kuda-kuda itu karena kibasan ekornya. Prabu Rawatmaja, istri, dan anaknya duduk berselonjor di atas ambal melepas kelelahan duduk begitu lama di dalam kereta. Kusir mengambil makanan yang telah disiapkan juru masak istana dari dalam kereta. Duduk sang raja terpisah dari Kusir dan para serdadu pegawai. 3 anaknya beranak itu duduk di atas ambal di bawah bayangan pohon. Udara berhembus menyibak rambut Dasarata. Dia makan sangat lahap. Setelah makan dia ingin berlari di sabana luas, mengejar capung-capung yang hinggap di pucuk-pucuk rumput. Kicauan burung terdengar di sekitar mereka. Tidak waktu ambal itu dikembangkan, seekor burung puyuh terbang mengejutkan Dasarata. Ketiganya duduk di atas ambal seperti satu keluarga yang sedang piknik. Tetapi mereka tidak sedang piknik, mereka sedang tidak berpergian untuk bersenang-senang, membawa bekal makanan ke padang sabana itu, tetapi beristirahat sejenak untuk melancarkan peredaran darah yang begitu lama duduk di dalam kereta. Bagi Dasarata perjalanan itu sangat menyenangkan. Dia berjalan meninggalkan ambal yang terbentang itu. Dia mencari tempat agar terlindung untuk dia tidak dilihat ibu dan ayahnya saat dia membuang air kecil. Hawa di atas sungai berbatu itu seperti mimpi yang mengejutkan. Kecipak air dan kicauan burung seakan tercipta begitu saja. Ia berjalan ke tepi sungai itu melalui semak-semak yang rimbun, tepinya yang bersih, seakan semua memberi kesempatan baginya untuk melihat batu-batu besar di atas sungai. Air yang mengalir seakan mencari jalannya di sela-sela batu-batu besar itu.
untuk terus ke hilir, tetapi perjalanan masih jauh. Perjalanan harus segera dilanjutkan. Terdengar panggilan ayahnya. Dia sudah selesai melampiaskan keinginannya untuk kencing. Dasarata kembali naik dari tebing sungai. Dia pandang rumput di padang sabana yang luas itu. Dia tak bisa memenuhi keinginannya untuk berlari sekuatnya. Di padang rumput itu, untuk menangkap seekor capung, ayahnya telah menyuruhnya naik kereta kembali ke atas kereta dunia sempit. Di dalam kereta kuda kembali, dia rasakan kereta kuda itu terus melaju. Dihela 2 ekor kuda melanjutkan perjalanan yang panjang. Prabu Maruta melihat kumpalan debu pada pagi hari itu dari tempat duduknya di balai-balai kesayangannya. Murid-muridnya belum dia perintahkan berkumpul untuk mengikuti ajaran yang setiap hari Rabu pagi dia sampaikan. Dia hanya memandang debu berterbangan, mengeruhkan sinar pagi di antara celah pohon. Cahaya itu seperti garis mengantar bayangan pohon. 4 ekor kuda dia lihat berjalan menuju pintu gerbang padepokannya. Di belakangnya menyusul kereta kuda yang dihela 2 ekor kuda. Lalu di belakang kereta kuda itu mengiringi 4 ekor kuda dengan 4 pengendaranya.